Saya ngeliat itu rata, dia ngomong dari mana pingsan sedang. Mana pingsan sedang. Mana pingsan sedang. Oke guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etni Indonesia. Kita sangat terhormat banget hari ini kita kedatangan idola saya, Ki Pranalewu. Ki, thank you udah datang tempat kita, Ki. Sama-sama kok. Kita semangat banget, Ki Pranalewu lagi dalam kesibukannya guys, dalam pembuatan konten juga ya Ki ya? Ke Bali apa, dan kebetulan lagi di Surabaya. Saya agak paksa sedikit lah. Ayo Ki, mampirlah, kita harus buat video tentang budaya Ki ya. Betul. Karena Indonesia ini kan kaya akan adat, istiadat, budaya. Iya. Kebanyakan orang nih sering salah kaprah. Ya, Orang punya pusaka disangkain kelam dingin, ya kan? Padahal setiap setiap daerah ini kan mewakili sebuah pusaka itu tersendiri. Ya, punya ciri khas masing-masing Ki ya. Justru kalau misalkan dari daerah Jawa nggak punya keris, berarti bukan orang Jawa. Ya, orang Jawa. Gitu loh. Bener. Dan sebaliknya orang Dayak atau orang Kalimantan nggak punya mandau, bukan orang Kalimantan. Ya. Gitu. Nah, ini cukup unik di samping beliau sebagai pengusaha, tapi hobinya ini luar biasa guys. Ini saya aja takjub, pertama saya masuk ke sini itu wow gitu loh. Kapan sih punya gini? Ki Pranalewu ini merendah guys, padahal kita tahu pusakanya juga nggak inilah ya, nggak kalah lah, pasti banyak juga. Nah, kita di kesempatan video ini kita pengen sedikit ngobrol-ngobrol tentang pusaka Ki ya. Siap, boleh. Dan di sudut pandangnya Ki Prana lah selama ini. Nah Ki, kalau boleh tahu nih Ki, Ya. sejak kapan sih Ki Pranalewu mulai merasa sebagai spiritualis Ki? Kalau sebagai merasa spiritual itu kan perjalanan. Perjalanan ya Ki? Jadi mungkin untuk orang-orang yang tidak percaya mungkin skeptis, karena mereka tidak mengalami itu, ya kan. Ada orang-orang yang memang diberi kelebihan oleh Allah, mereka tidak menyadari itu, ya kan. Nah, orang-orang mungkin yang tidak pernah melihat fenomena gaib, akhirnya berkesimpulan rekayasa, bohong dan lain sebagainya. Padahal buat orang-orang, apalagi kita nih orang Indonesia ini, kembalikan lagi, kita memiliki adat, istiadat, budaya yang berbeda-beda, bahkan agama yang berbeda-beda, ya kan. Nah, bahkan spiritual ini kan konteksnya perjalanan. Dan dibuktikan dengan adanya kehadiran agama-agama, ya kan. Itu kan melalui konteks perjalanan spiritual. Baik Islam, baik Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Itu melalui proses seperti itu. Saya menyadari itu, saya bisa ngelihat yang nggak bisa dilihat orang. Sampai saya SMP kelas 3 itu mandi masih dibuka pintunya. Karena saya takut. Gitu. Kalau ya misalkan kita nih lagi berame-rame, tiba-tiba ada yang lewat ya kan. Nah, itu yang belum bisa saya kontrol pada saat itu. Akhirnya karena saya nggak bisa ngaji pada saat itu, ya sampai sekarang sih nggak bisa ngaji. Cuman pengen punya keinginan pengen bisa ngaji. Akhirnya masuklah pesantren. Pesantren waktu itu ya, perjalanannya itu. Perjalanan spiritual tuh. Nah, pas pada saat itu saya masih ingat banget pertama kali saya masuk pesantren itu lagi pada libur. Jadi kita masuk itu santri-santri banyakan masih libur nih kok. Jadi hanya ada santri-santri baru. Nah, pada saat itu saya sakit perut ceritanya. Sakit perut kurang lebih sekitar jam 1:30 atau 1:30 saya lupa. Saya takut ke belakang, ya kan. Saya takut ke belakang. Udah gitu mau bangunin teman, ya baru pada kenal ya kan. Gak enak hati ya.
Udah gitu nggak, entah kenapa ada yang lewat ceritanya nih. Ada yang, oh saya kejar belakang. Saya kejar belakang, pas dia belok sini, kok nggak ada ya kan? Ah, karena udah deket WC, masuklah kamar mandi. Ya, udah santai sambil sakit perut saya tuangkan di situ ya kan. Ada yang gedor-gedor. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Saya bilang, "Tar dulu," saya bilang itu. Tok 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 makin keras. Ya udah, saya bersih-bersih ya kan. Lihat nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, pada saat saya mau nutup kamar mandi, karena kan saya begini ya, nutup kamar mandi, ngebalik, itu orang yang saya lihat itu di belakang yang saya ikutin itu. Itu pertama kali begitu jelasnya atau bukan? Jadi karena saya keinginan pengen bisa ngaji pada saat itu, saya masuk pesantren lah. Iya. Nah, ujiannya saya masuk pesantren itu ketemu sama sosok itu, yang saya pikir itu orang. Gitu. Nah, saya bisa ngelihat seperti itu karena pengen ngindari rasa takut. Dulu saya penakut banget gitu, karena bisa ngelihat yang habis lihat orang. Benar. Akhirnya imajinasi itu membentuk sosok-sosok tersebut. Nah, pada saat itu mulailah berlangsung musim ninja ceritanya. Karena beberapa pesantren itu banyak, karena kita penganut NU ya, NU kan percaya hal seperti itu. Jadi santrinya ini banyak yang belajar bela diri, belajar kanuragan dan lain sebagainya. Saya pengen lebih, gitu loh. Mulailah saya belajar di pesantren luar pesantren saya. Nah, dari situ mulai ada keinginan tuh apa ya, pengen jadi spiritual gitu. Karena dari saya takut sampai saya setengah takut sampai saya nggak takut tempat angker, itu loh melalui proses itu gitu. Ya. Pertama kali saya ditaruh di Galunggung sama guru pertama saya itu. Cuman dikasih wejangan ini, tasbih sama petromak. Pesannya gini, kalau ada apa-apa jangan lari, gitu loh. Karena itu semua jin. Setelah itu selesai kamu naik, dia bilang gitu. Naik kelas lah itu. Bukan naik kelas, naik ke gunungnya lagi. Ke gunung ya kan, karena saya ditaruh di bawah. Pada saat itu saya wirid ya kan, ditinggal kurang lebih berapa jam saya nggak tahu itu, karena zaman dulu ya kita nggak pakai jam, nggak pikiran jam lah, nggak seperti sekarang. Setelah itu ada suara nih, sayup, lihat kanan kiri, nggak ada siapa-siapa, ngeliat belakang itu cewek cantiknya luar biasa, sampai nyamperin saya tetap begini, Istighfar. Nggak lama dia megang, saya kalau ingat merinding lagi. Dia megang sini, dingin semuanya, separuh badan saya dingin. Kenaon, dia bilang gitu. Bahasa Indonesia aja ya. Lagi ngapain, Saya diem, antara takut tapi penasaran. Saya intip, itu wanginya, cantiknya belum pernah saya lihat pada saat itu ya. Itu belum pernah saya nyium wangi yang luar biasa. Cantik. Ya zaman saya SMA berarti kan belum pernah ngeliat cewek bener-bener cantik pada saat itu. Akhirnya otak saya jalan, nggak mungkin ada cewek di sini gitu. Udah, saya tetap dia megang apa dan lain sebagainya, tetap saya wirid. Hilang begitu aja. Nggak lama kemudian angin, ada anak main gundu. Kedengeran cetek. Kaget saya, suara apaan ya kan? Saya ngeliat ke belakang nggak ada. Saya ngeliat dari kejauhan tuh, jadi kayak dia disorot lampu, itu ada 3 anak main gundu, ya kan? Kak dia sini, ayo main, dia bilang gitu kan. Saya cuma ngeliatin terpana. Dalam hati saya nih tuyul nih ya kan. Mungkin anak kecil tengah malam di tengah kawah. Udah, cuek aja, dia naik sini saya hilang. Udah, nggak lama lagi ya kan, angin kenceng, kayak suara apa ya, kayak suara kecik gitu loh, kayak ada sesuatu yang jalan. Saya pikir binatang malam, paling musang, saya pikirnya begitu. Nggak lama kemudian saya begini, sempat sontak tuh. Saya ngeliat kiri, kanan, depan, belakang, nggak ada. Wirid lagi, kedua kalinya suara itu mau, karena jelas banget di kuping saya sentak begini, ambil petromak, itu nggak ada. Wirid lagi, yang ketiga kali, itu persis di sini saya. Bulu kuduk saya merinding.
saya begitu nggak ada. Pada saat saya begini, taruh begini, itu jadi lamp sinar itu kayak terowongan. Saya masih belum ngeh itu. Kok cahaya harusnya nyebar, ini kok maju gitu. Saya ngeliat kiri kanan, apa yang salah? Saya taruh lagi, sama. Jadi cahaya yang harusnya cahaya itu nyebar, dia tuh malah maju. Saya begini, nggak bisa ngomong saya. Itu harimau, segede-gedenya harimau itu. Ada beberapa second saya skip, ngelihat cuman saya berpikir ini beneran ya. Ambil petrol, lari sekenceng-kencengnya, saya nggak sadar tiba-tiba bisa naik ke atas, ada tukang uli bakar. Kang, tolong saya bilang tuh. Nah orang jangan mana, dia bilang begitu kan. Hai jurik, saya bilang ada setan, saya bilang gitu kan. Setannya juriknya juga orangnya jangan. Dia bilang, Mang tong hereuy, Mang jangan bercanda, saya bilang. Saya nggak ngeh dia ngomong itu, Mang jangan bercanda, saya ketakutan, tolong anterin saya ke pesantren ini, saya bilang itu kan. Saya ngeliat itu rata, dia ngomong dari mana pingsan sedang. Mana pingsan sedang. Mana pingsan sedang. Jadi orang yang kita temui itu ternyata bukan orang. Bukan orang, ini rata. Nah, dari situ 3 hari 3 malam udah Koramil, terus Kodim, Kapol, Polsek itu cari. Oh jadi istilahnya Kiprana lagi nggak ada nih istilahnya? Nggak ada, gitu. Jadi dicari, karena saya hilang 3 hari itu, gitu. Dan bisa ditanya di pesantren itu. Udah gitu saya ada di rumah warga. Setelah 3 hari di. Tapi waktu itu kesadarannya Kiprana lagi. Bener-bener lost. Gimana sih, ketakutan yang bener-bener saya itu nggak bisa saya bendung gitu, karena saya takut karena harimau, ditambah lagi saya ngeliat kayak jump scare gitu. Pas nengok ini rata, terus dia ngomong dari mana ya, dari kuping ya, blang nggak sadar dia. Nah dari situ mulai saya asal lagi, belajar sana, belajar sini, akhirnya punya kecintaan kepada dunia spiritual. Gitu. Karena buat saya spiritual itu konteks bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan berkomunikasi seperti kita layaknya seperti ini, tetapi lebih mencurahkan isi hati, berdoa lebih tenang, lebih khusyuk lagi gitu loh. Karena di tempat-tempat yang mungkin tidak orang berani datang, itu ditemukan apa ya, ketenangan yang luar biasa kok. Akhirnya apa? Beda kayak misalnya gini. Contoh, saya kasih gambaran. Kalau misalkan kita ngelihat teman kita di keramaian, kita panggil teman kita nggak bakal nengok. Karena apa? Karena bising ya. Kan? Tetapi kalau misalkan cuma teman kita doang yang di sana, kita panggil, Dang, misalkan gitu, pasti dia dengar. Artinya apa? Saya menemukan ketenangan pada saat saya berdoa di tempat-tempat wingit. Bukan artinya saya di tempat wingit itu mencari sesuatu yang kesannya jin, Om Jin, saya mau minta ini, enggak begitu. Nah itulah yang disalah kaprakan sama orang-orang yang tidak tahu tentang dunia spiritual. Memang jeleknya dunia spiritual itu dirusak oleh oknum-oknum spiritual yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya satu titik rusaklah semua. Benar. Padahal nggak semua spiritual itu seperti itu ya. Betul. Makanya dari situ kecintaan saya kepada dunia spiritual itu besar sampai sekarang. Dan kurang lebih sudah hampir 20 tahun. 20 tahun ini saya belajar, sampai detik ini pun saya belajar. Dulu tuh kalau saya lihat di TV Kiprana itu kayaknya orangnya kaku, nggak ada takutnya gitu ya. Tapi ternyata Kiprana ini orangnya ramah banget guys. Benar-benar saya semangat banget dan bersyukur banget bisa ngobrol sama Kiprana berapa ini ya. Dan ternyata nggak seperti kalau kita lihat yang hadir gitu, beda udah ya. Beda, saya galak sama jin. Iya, ternyata sama manusia ramah banget dan sangat bersahabat. Dan kita lagi bicara tentang budaya Indonesia kan. Di channel Indonesia ini kan kita pengen membawa orang-orang untuk menumbuhkan lagi kecintaan terhadap budaya, terhadap khususnya seni Tosan Aji ya. Kalau pandangnya Kiprana sendiri tentang Tosan Aji Nusantara ini gimana Ki? Karena kan spiritual kadang-kadang ya tidak bisa dilepaskan ya dengan pusaka ya Ki? Ya yang jelas Tosan Aji ini kan adalah sebuah besi yang memang ditempa pada eranya. Ya kan? Terus kalau sekarang kita sulit untuk menemukan Tosan Aji yang real, yang ada mereka di restorasi, artinya
Misalkan nemu bilah, Ya. tiba-tiba dibuat lagi, buat lah. lagi, ya dibuat kan? ulang. Apalagi banyak yang justru buatan-buatan besi. Yang baru dituakan, Betul. ya pastilah. Itu banyak lah ya. itu oknum itu. Ya. Nah, buat saya fenomena pusaka atau tosan haji ini sangat fenomenal karena apa? Nah itulah spiritual itu kan orang konteksnya hanya taunya dukun Iya, aja, benar. paranormal aja, Benar. ahli klinik aja, ya kan? Yang bersifatnya itu melambangkan kejelekan aja, karena mereka nggak kenal tentang dunia spiritual ini. Iya. Nah, di era kerajaan spiritual itu adalah penasehat. Mungkin kalau di bahasa sekarang konsultan spiritual, ya kan? Kalau dulu Brahmana gitu. Betul, Ya. istilahnya empu Empu, dan lain Brahmana, sebagainya. ya, penasehat gitu ya. Pasti ada spiritualnya. Jadi bukan cuma sekedar orang yang ahli klinik, Iya. ahli supranatural, enggak begitu. Apalagi zaman sekarang untuk menemukan ahli supranatural itu bullshit lah, kecil sekali, minim sekali, Iya, gitu loh. iya. Kebanyakan sudah menggunakan trik, Ya. gitu. Nah, artinya tosan aji ini tidak pernah lepas dari kebudayaan yang kita miliki. Ya. Apalagi bangsa Indonesia. Nah, kalau misalkan tidak ada konten-konten seperti Koriko ini ya, kita mau cari pusaka asli itu di mana? Iya, benar. Pengetahuan itu dari mana? Ya. Hanya sekedar buku bisa diselewengkan juga, Benar. ya kan? Ya. Bisa dibuat seolah-olah apa ya? Rekayasa sejarah, Ya. ya kan? Tetapi dengan adanya bentuk terus perwujudan bendanya, ini bukan sesuatu yang kasat mata, Ya. tetapi sesuatu yang bisa kita berikan kepada halayak ramai untuk apa? Untuk kita tuangkan bahwa inilah Indonesia sebenarnya. Benar. Yang memiliki Berbagai pusaka-pusaka. macam ya, seni dan budayanya. Betul. Ya. Nah, spiritual itu juga seni spiritual. Seni. Mereka ini seni, bukan hanya pelaku. Misalkan mungkin kalau konteksnya masuk ke tempat angker, lu komunikasi sendiri, bukan komunikasi sama setan kali, ya kan? Mungkin pada saat itulah orang kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan? benar. Makanya kenalan dulu, ya kan? Cari tahu dulu, karena syirik atau musyriknya seseorang tidak bisa dilihat dari perbuatan yang ia lakukan, Ya. tetapi dari niat. Nah, makanya inna amalu biniat, sesungguhnya perbuatan itu karena niat. Niat, ya. Contoh yang mendasar, kita berdua nih kok, Ya. ya kan? Taruhlah konteksnya gini, kita sama-sama beragama Islam, Ya. misalkan. Satu konteksnya saya ziarah itu memohon ampunan si almarhum kepada Allah. Ya. Nah, Koko misalkan niat lain, Ya. justru meminta, ya kan? Karena penggambarannya makam ini makam keramat nih. Ya. Berarti kalau gue minta sama nih makam, Ya. pasti dikabulin, Pasti. ya kan? Nah, orang yang nggak yang ngelihat berpikir, wih, ziarah Ya. baik, Ya. ya kan? Tetapi Niatnya satunya tidak belum ada tentu. yang bisa lihat kecuali siapa? Dirinya dan Tuhan. Gitu loh. Jadi tidak ada orang yang mampu melihat kapasitas keimanan seseorang hanya dari perbuatan. Orang bakar dupa, bakar menyan, ya kan? Itu adalah strategi dari penyebaran agama juga. Kenapa? Karena gini, konteksnya dari zaman dahulu, dari zaman Wali Songo pun gaharu, Iya. terus wangi-wangian bunga. itu sudah ada, Ya. ya kan? Untuk apa? Satu, kalau saya berpikir untuk merelaksasikan dan ketenangan agar kita meminta lebih khusyuk lagi Ya. kepada Allah, ya kan? Nah, zaman dulu juga hal-hal seperti itu untuk apa ya? Sekedar membuat ruangan ini menjadi tenang, Ya. relaksasi, Ya. terapi dan lain sebagainya. Kenapa? Dari aroma kita akan memiliki energi yang berbeda, gitu loh. Kecuali saya bakar dupa, hei demit, hei jin setan datang, ya kan? Gitu loh. Gua mau minta nomor. Ya. Nah, itulah siriknya Itu siriknya. seorang. Karena ada juga prinsip waktu kita bakar dupa itu menunjukkan kehidupan kita itu ya seperti hanya sebatas dupa itu aja. Betul. Dan yang kita tinggalkan adalah wanginya, Ki. Betul. Jadi makanya filosofi pembakaran dupa itu pengertian saya adalah umur kita itu cuman sejengkal aja, dan yang kita harus tinggalkan itu perbuatan baik kita gitu. Betul, Makanya daripada itu kan beda-beda lagi kan. Iya. Karena gini, kebanyakan orang hanya menilai dari sisi Satu yang sisi yang negatif. tidak jelas, Iya. ya kan? Artinya dia langsung berasumsi bahwa orang ini langsung jelek di matanya, padahal kenal aja enggak, ya kan? Iya. Nah, kalau misalkan kita sesama manusia aja sudah membatasi, gimana kita sama Tuhan? Gitu loh. Kotak-kotak lagi. Yang kotak-kotak yang kesannya nggak kelihatan, Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi tidak berwujud. Iya.
Ya kan? Kita wajib untuk mencintai itu. Ya kan? Kita wajib untuk menghormati itu. Sama halnya seperti mungkin di Islam ada nabi, di Hindu ada dewa dan lain sebagainya. Terus di Kristen atau Katolik ada Yesus, ya kan? Nah, mereka kan belum pernah ketemu wujud aslinya, tetapi kita dipaksakan dan harus memaksakan untuk bisa mencintai. Dan memang kita akhirnya terbawa dengan rasa cinta itu. Karena apa? Kita juga harus bisa memaksakan diri kita untuk mencintai yang kita tidak melihat. Ini yang kelihatan aja, masa sudah mengkotak-kotakan, ya kan? Sudah dikit-dikit dosa aja orang ini, ya kan? Itulah kadang buat saya setuju dengan opini Koriko nih, yang artinya kita hidup seperti layaknya hiyo atau dupa, ya kan? Sejengkal itu aja. Pada saat itu habis, kita bisa menebarkan wangian itu. Tapi pada saat kita bertindak yang salah, akhirnya malah akan memperburuk nama itu sendiri. Kan gitu. Benar. Gitu. Ini sih kita menghimbau buat semuanya. Bukan hanya untuk orang lain, tapi buat kita sendiri. Kadang kan manusia punya rasa iri, dengki, ya kan, tamak, serakah dan lain sebagainya. Nah, kita ngomong seperti ini ya untuk kita semua, bukan hanya untuk setiap individu, tapi untuk diri kita semua. Jadi kita belajar banyak banget guys tentang kehidupan lah dari Kiprana ya, bahwa manusia itu benar-benar kita harus membuka kotak kita lagi ya. Betul. Melihat apalagi budaya Indonesia itu banyak sekali, dan setiap budaya pasti punya baik dan buruknya lah, dan belum tentu kita bisa mencampur adukan ya. Jadi apalagi kalau kita bicara nih tentang pusaka, kita pengen review sedikit pusaka boleh ya? Jadi ini kita buka sedikit satu-satu lagi ya. Siap. Ki, Prana buka ini, saya buka ini ya Ki. Jadi kita mungkin teman-teman lagi nonton video ini juga agak penasaran nih pusaka apa yang ada di sini Ki. Ini naga baru penting. Iya.